Saat diserang, hantu-hantu ini akan menghilang seketika, menghilang ke dalam kabut darah, dan kemudian menyerang secara tak terduga. Hanya dalam beberapa putaran, beberapa murid Sekte Iblis Jiwa tewas di tangan para hantu ini. Ayo berkumpul, berhenti menyerang. Pemimpin Sekte Jiang tahu bahwa mereka tidak bisa menghadapi hantu-hantu ini sama sekali. Jadi dia meminta banyak murid untuk berkumpul dan mengikuti hantu-hantu itu di jalan buntu. Selama dia diberi waktu, dia yakin Chen Ping pasti bisa menyelamatkan mereka. Pada saat ini, Chen Ping sedang melihat dengan hati-hati ke aula di depannya. Seluruh aula sunyi, tidak ada suara yang terdengar, dan bahkan ketika dia melihat sekeliling, itu kosong. Tetapi Chen Ping tahu bahwa pasti ada formasi di aula ini. Alasan mengapa dia tidak dapat mendengar atau melihatnya sepenuhnya karena formasi tersebut. Tetapi setelah menemukan mata formasi dan perlahan memecahkannya, Chen Ping takut pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya tidak akan mampu bertahan. Jadi sekarang dia hanya bisa dengan paksa menghancurkan formasi tersebut. Chen Ping memancarkan kesadaran spiritualnya dan terus menjelajahi jenis formasi di aula di depannya. Bahkan jika Anda dengan paksa menghancurkan formasi, Anda harus memahami formasi tersebut. Jika tidak, Anda tidak akan dapat menghancurkan formasi tersebut, tetapi Anda akan dengan mudah mendapat serangan balik. Roh jahat yang sangat kuat. Para pembudidaya iblis ini pandai menggunakan formasi hantu, dan hantu takut pada api. Chen Ping berpikir, dan kemudian nyala api berkobar di sekujur tubuhnya. Api warna-warni mengubah Chen Ping menjadi manusia yang terbakar. Beberapa jenis api pamungkas telah digabungkan, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada satu api pamungkas. Perlahan mengangkat tinjunya, tinju Chen Ping juga terbungkus api. Tinju cahaya suci. Chen Ping meninju. Tapi yang keluar dari pukulan ini bukanlah kekuatan spiritual, tapi api yang tak ada habisnya. Nyala api menyelimuti seluruh aula, dan seluruh gerbang darah dan tulang hangus oleh api. Pada saat ini, Master Sekte Jiang dan yang lainnya sedang berjuang untuk menghidupi diri mereka sendiri, tetapi mereka menemukan bahwa api tiba-tiba meletus. Hantu hijau tua ini secara alami takut pada api asap keluar dari tubuh mereka. Segera setelah itu, hantu-hantu ini mundur dengan cepat, dan tubuh mereka perlahan meleleh. Itu Tuan Chen. Pasti Tuan Chen yang membantu kita. Bunuh aku. Ketika pemimpin Sekte Jiang melihat ini, dia langsung berteriak kegirangan. Formasi hantu jahat ini tidak ada artinya sama sekali di bawah api ekstrim Chen Ping. Semua orang di Sekte Jiwa Iblis menjadi lebih percaya diri dan mulai menyerang hantu dan monster itu, masing-masing dengan berani memimpin. Bagaimana ini mungkin? Ketika Di Chongjing melihat pemandangan ini, dia benar-benar tercengang. Anda harus tahu bahwa formasi hantu jahat ini digabungkan dengan token darah jahat. Bahkan jika Anda adalah seorang master formasi, tidak mungkin bagi Anda untuk menghancurkan formasi ini dalam 3 hari atau 5 tahun. Tapi Chen Ping sebenarnya menyebabkan susunan hantu jahat runtuh begitu cepat, dan semua hantu jahat mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Awalnya, Di Chongjing berpikir bahwa dengan mengandalkan barisan roh jahat di aula, dia bisa menaklukkan Chen Ping dan yang lainnya, bahkan jika dia tidak bisa menaklukkan mereka, dia selalu bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Selama kakak laki-lakimu keluar dari pengasingan, tidak perlu takut. Saat kakak laki-lakimu maju, dia pasti bisa membunuh Chen Ping dan yang lainnya. Tapi saat ini, formasi hantu jahat ini akan hancur dalam sekejap mata. Ledakan. Dengan raungan dan pembentukan hantu jahat, seluruh aula tiba-tiba runtuh, dan sosok Master Sekte Jiang dan yang lainnya muncul seketika. Membunuh. Ketika kepala istana Guanghan melihat ini, dia memimpin banyak orang suci dari istana Guanghan untuk membunuh orang-orang dari Sekte Darah dan Tulang. Membunuh. Master Sekte Jiang juga memimpin murid-murid Sekte Jiwa Iblis untuk membunuh semua orang di Sekte Darah dan Tulang. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Banyak murid Sekte Darah dan Tulang tercengang.
Mereka semua memandang Di Chongjing dengan wajah ngeri. Mereka bukan tandingan Master Sekte Jiang dan lainnya. Bahkan di wilayah mereka sendiri, mereka tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Sebelum Di Chongjing menemukan caranya, orang-orang dari kedua belah pihak sudah bertarung bersama. Segera, banyak murid Sekte Darah dan Tulang terbunuh satu persatu. Mereka tidak dapat mengetahuinya sampai mereka mati. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Tujuan bergabung dengan Sekte Darah dan Tulang adalah untuk meningkatkan kultivasi Anda dan memungkinkan kekuatan Anda berkembang pesat, tetapi sekarang Anda dapat melihat bahwa Anda dibunuh seperti ini. Semua orang di Sekte Jiwa Iblis dan Istana Guanghan sedang bangkit, dan semua orang penuh energi. Terutama para murid dari Sekte Jiwa Iblis, semuanya memiliki mata merah dan niat membunuh yang melonjak, tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada murid Sekte Tulang Darah untuk bertahan hidup. Banyak saudara mereka yang mati di tangan Sekte Darah dan Tulang, dan sekarang tiba waktunya untuk membalas dendam. Chen Ping tidak mengambil tindakan, tetapi menatap Di Chongjing dari dekat. Tidak mungkin dia membiarkan Di Chongjing melarikan diri kali ini. Wajah Di Chongjing pucat saat ini, menyaksikan murid-muridnya jatuh satu persatu, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang dia hanya bisa menaruh harapannya pada kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki senior. Di Chongjing mengerahkan seluruh energinya dan tiba-tiba berteriak keras. Mengikuti auman Di Chongjing, gunung tulang terbesar di belakang gerbang darah dan tulang tiba-tiba mulai bergetar hebat. Tulang yang tak terhitung jumlahnya mulai beterbangan, dan roh jahat yang kental muncul dari tumpukan tulang. Merasakan aura jahat ini, pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya berhenti dan menatap kosong. Di Chongjing menunjukkan keterkejutan di wajahnya dan buru-buru berteriak, "Hahaha, kakak laki-laki yang keluar dari pengasingan." Gemuruh, gunung tulang itu retak, dan sesosok tubuh terbang ke langit, lalu mendarat di sebelah Di Chongjing. Orang ini mengenakan jubah piton hitam, dengan aura khusus menutupi seluruh tubuhnya. Dan di balik jubah hitamnya, tubuh pria ini sudah membusuk, dan tercium bau busuk. Kakak senior, orang-orang ini membunuh kakak senior kedua dan menghancurkan Sekte Darah dan Tulang. Jangan biarkan mereka pergi. Di Chongjing menunjuk ke arah Chen Ping dan yang lainnya dan berkata, "Kakak, kenapa kamu seperti ini?" Pemimpin Sekte Jiang melangkah maju, menatap kakak senior di depannya dan bertanya. "Saudara muda Jiang, awalnya saya tidak ingin mengurusnya, tetapi Anda mengganggu kultivasi saya dan menyebabkan serangan saya gagal. Anda harus memikul tanggung jawab ini." Kakak senior Sekte Master Jiang berkata dengan suara dingin. "Kakak laki-laki, apakah kamu sudah melupakan ajaran guru sebelum kematiannya? Lihatlah penampilanmu sekarang. Bahkan jika kamu benar-benar berkultivasi ke alam keabadian, akan sulit bagimu untuk benar-benar naik ke keabadian." Kata Master Sekte Jiang, "Diam? Aku pasti akan menjadi abadi. Aku pasti akan. Kamu menghancurkan Sekte Darah dan Tulang dan membuatku gagal menyerang alam Mahayana tingkat ketiga. Aku harus membunuhmu hari ini." Setelah kakak senior selesai berbicara, jubah piton hitam di tubuhnya hancur. Semua orang kaget saat melihat tubuh membusuk dan tulang yang terbuka satu. Bahkan Di Chongjing di sampingnya sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka kakak laki-lakinya akan menjadi seperti ini. "Saya melihat kakak laki-laki senior tiba-tiba membuka mulutnya dan menghirup, dan biksu Sekte Darah dan Tulang yang baru saja meninggal mengeluarkan kabut hitam dari tubuh mereka dan tersedot ke dalam tubuhnya. Ki kematian, orang ini benar-benar menyerap ki kematian untuk berlatih. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berbicara. Energi mati. Chen Ping sedikit terkejut. Bahkan di dunia iblis, sangat sedikit orang yang menggunakan energi kematian untuk berlatih, karena latihan energi kematian adalah metode latihan yang membunuh 1000 musuh dan merusak 800 musuh. Sepertinya orang ini sangat kejam kepadaku. Tidak hanya tidak cukup menghisap darah dan menggerogoti tulang, dia bahkan menyerap nafas kematian terakhir dari mayat.
Raja Iblis Ciyun berseru kaget. Pada saat ini, daging kakak laki-laki yang membusuk mulai tumbuh dengan cepat, dan kemudian garis-garis hitam muncul di tubuhnya. Dua tanduk tumbuh di atas kepalanya, dan mulutnya penuh dengan taring, tidak ada bentuk manusia sama sekali. Ketika Di Chongjing melihat pemandangan ini, dia sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi jauh, sementara pemimpin sekte Jiang mengerutkan kening, matanya penuh penyesalan. Bagaimanapun, mereka adalah sesama senior, tetapi sekarang mereka menjadi seperti ini. Pergilah ke neraka, kakak senior itu meraung, dan semburan kabut hitam langsung keluar dari tubuhnya. Ah! Di bawah kabut hitam ini, semua beku yang bersentuhan mengeluarkan suara kesakitan, dan merasakan tubuh mereka menua dengan cepat, seolah-olah membusuk. Energi kematian, ini energi kematian, semuanya, cepat mundur. Chen Ping buru-buru berteriak keras, membuat semua orang mundur. Energi kematian ini sangat kuat, selama bersentuhan, ia akan dengan cepat menyerap vitalitas tubuh manusia, menyebabkan orang cepat menua dan kehilangan Yang Yuan dengan cepat. Kamu tidak bisa lari. Kakak senior itu mendengus dan dengan cepat mengejar Chen Ping dan yang lainnya. Kakak senior ini sangat cepat dan terus mendekati semua orang. Pemimpin sekte Jiang dan yang lainnya semuanya mati rasa, berusaha menghindari penyebaran aura kematian. Sekarang, kecuali seseorang menggunakan vitalitas Yang Yuan miliknya untuk melawan gelombang energi kematian ini, mereka dapat menyelamatkannya, jika tidak, energi kematian semacam ini akan sulit untuk dihadapi. Master Sekte Jiang, kalian semua menjauhlah, aku akan menemuinya. Chen Ping tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri seperti ini, dia hanya bisa menahan gelombang kematian ini. Tuan Chen, Anda harus berhati-hati, kata Master Sekte Jiang. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, menghadapi ledakan kemarahan, dia bergegas menuju kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki senior itu tampak sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Chen Ping, seorang biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, berani melawan aura kematiannya dan bahkan menyerangnya. Kakak senior, nama orang ini adalah Chen Ping. Dialah yang membunuh kakak kedua. Jangan tertipu oleh levelnya. Orang ini sangat kuat. Di Chongjing takut kakak laki-lakinya akan meremehkan kekuatan Chen Ping dan dibuat lengah oleh Chen Ping, jadi dia mengingatkannya dengan keras. Ternyata dia membunuh adik laki-laki kedua, jadi aku akan membalaskan dendam adik laki-laki kedua. Wajah kakak laki-laki itu dingin, dan dengan raungan pelan, energi kematian tiba-tiba melonjak. Dalam hal ini, tidak peduli seberapa cepat Chen Ping melaju, dia akan diserang oleh energi kematian. Mungkin sebelum Chen Ping bisa mencapai matanya, vitalitasnya akan habis, Yang Yuan-nya akan hilang, dan dia akan mati. Terlebih lagi, energi kematian ini seperti belatung tarsal. Sekali menutupi seluruh tubuh, meskipun tubuh fisiknya kuat, tidak akan ada gunanya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Chen Ping berani begitu berani, kakak laki-laki ini tidak takut sama sekali, karena selama orang dengan vitalitas dan Yang Yuan paling takut pada energi kematiannya sendiri tidak akan terkalahkan. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa menahan nafas kematian. Kakak senior berkata dengan tatapan bercanda di matanya. Ketika Chen Ping menyerang kakak laki-laki ini, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi bahkan jika dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia tidak bisa menahan erosi energi kematian sama sekali, dan sisik emas di tubuhnya terus berjatuhan. Kakak senior itu benar-benar meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Chen Ping dengan tenang. Hanya dalam beberapa langkah, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan perlahan menghilang, yang cukup untuk membuktikan kekuatan energi kematian ini. Wah, saat kamu datang ke hadapanku, kamu hanya akan menjadi genangan darah. Kata kakak laki-laki itu dengan bangga. Chen Ping juga menemukan kekuatan energi kematian. Meskipun tubuhnya sangat kuat, dia tetap tidak bisa menahan energi kematian. Chen Ping juga menggunakan api sejati Dharmakaya, tapi tidak ada cara untuk menghentikannya.
Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian adalah jalan surga. Energi mati ini adalah jalan surga. Tidak ada yang bisa menolak jalan surga. Kata Raja Iblis Ciyun perlahan. Apakah tidak ada cara untuk mengatasi energi kematian ini? Chen Ping sedikit mengernyit dan berkata, tentu saja, jika kamu memiliki cukup vitalitas dan Yang Yuan, energi kematian ini tidak akan mampu menanganimu.